Ester 4 ayat 1 dan 2. Setelah Mordekai mengetahui segala sesuatu yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Ayat-ayat ini sesungguhnya menggambarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita beriman kepada Bapa, dan sekaligus menunjukkan kepada kita betapa Bapa sangat mengasihi kita di dalam Yesus dan mengetahui keadaan kita. Mordekai yang adalah gambaran orang kecil dan orang lemah sesuai arti namanya, yaitu orang kecil. Ia sangat sedih karena umat sebangsanya akan dibantai oleh Haman atas persetujuan raja. Ia datang kepada raja tentunya untuk mendapat pembelaan Raja Ahasuerus. Tetapi ia harus berhenti hanya sampai di depan pintu gerbang istana raja. Karena tidak seorang pun diizinkan masuk pintu gerbang istana raja dengan kain kabung. Ini sesungguhnya hanya sebuah gambaran bahwa sukacita memasuki hadirat Tuhan atau sukacita berjumpa dengan Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja harusnya melebihi segala duka cita yang ada. Dan ini sesungguhnya gambaran bagaimana seharusnya kita beriman kepada Bapa yang adalah kasih. Yaitu kita harus percaya bahwa semua duka kita dan semua penderitaan kita akan dihapus dan digantikan dengan sukacita ketika kita memasuki hadiratnya. Sehingga perjumpaan dengan Tuhan adalah puncak sukacita kita yang sesungguhnya. Namun demikian, siapakah yang dapat bersukacita dalam keadaan kesedihan, penderitaan, dan ancaman? Itulah sebabnya kita harus bersyukur dan sangat bersyukur kepada Bapa kita yang sangat mengasihi kita. Karena Kristus, Bapa kita yang adalah Raja segala raja, sekarang menerima kita apa adanya. Bahkan Bapa menerima kita ketika kita sedang berduka sekalipun. Ia tidak pernah menolak kita. Bahkan dikatakan dalam firman-Nya, air mata kita ditaruhnya di kirbatnya dan semuanya diperhitungkan Tuhan. Semua itu dapat terjadi hanya karena Kristus. Karena Kristus, kita sekarang diterima oleh Bapa dengan kasih-Nya yang besar bagi kita. Dalam perjanjian yang lama Tuhan menggambarkan dirinya sebagai Raja yang tidak terhampiri dan tidak memperdulikan perasaan kita sebagai manusia yang lemah. Bahkan karena dosa, kita harusnya dimusnahkan. Tetapi dalam perjanjian yang baru karena salib Kristus, Raja di atas segala raja telah menjadi Bapa kita yang sangat mengasihi kita dan sangat peduli kepada kita. Bahkan karena korban darah Yesus Kristus, sekarang kita menerima hidup yang kekal. Semua dapat terjadi hanya karena karya salib Kristus. Datanglah kepada Bapa dan sampaikanlah segala kesusahanmu dan bersukacitalah karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Semua masalah kita, semua kesusahan dan penderitaan kita sudah ditanggungnya. Dan di kayu salib, semua sudah selesai. Percayalah, Bapa sangat mengasihi kita. Bapa sangat mengasihimu. Dan kehendaknya kita semua menjadi berkat bagi banyak orang. Dan menjadi terang bagi semua orang. Dan bekerja bagi kerajaannya dengan penuh sukacita karena Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.